Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Ibadah Minggu 7 Agustus 2022 dilayani oleh Pendeta Diana Bahri. Majelis tugas Penatua Ruth, Penatua Teddy, Penatua Meike, Penatua Ninik, Penatua Manunggal, dan Penatua Dani. Pemandu pujian Bapak Adi dan Penatua Erin. Pengiring pujian Ibu Nindita dan Saudari Delvina. Pengisi pujian Angklung Priscilla. Pendoa Penatua Manunggal. Multimedia dan sound system Bapak Roni, Saudara Livia, dan Bapak Richard. Majelis dan Jemaat GKI Cipinang Elok sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak Ibu Saudara-saudari. Majelis Jemaat GKI Cipinang Elok mengadakan kegiatan aksi donor darah yang diadakan pada hari Minggu 14 Agustus 2022 pada pukul 8 bertempat di kantor RW 10 GKI Cipinang Elok. Jemaat yang telah berusia di atas 17 tahun dan berbadan sehat diharapkan untuk berpartisipasi dalam aksi sosial donor darah ini. Pemutaran video aksi donor darah tanggal 14 Agustus 2022. Donor darah merupakan proses pengambilan darah dari seseorang secara sukarela untuk disimpan di bank darah sebagai stok yang kemudian digunakan untuk transfusi darah kepada orang yang membutuhkan. Jika dilihat secara sosial, kegiatan ini dapat menyelamatkan nyawa seseorang. Tapi ternyata manfaat dari segi kesehatan bagi pendonornya pun banyak sekali. Pertama, mampu menurunkan risiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Menurut Harvard Medical School Family Health Guide, donor darah secara teratur dapat menurunkan kekentalan darah karena merupakan salah satu faktor yang berperan dalam meningkatkan risiko terkena penyakit jantung. Yang kedua, ternyata donor darah bisa untuk menurunkan risiko kanker. Berkurangnya zat besi yang berlebih saat melakukan donor darah dapat mengurangi risiko terkena kanker. Ketiga, donor darah ternyata mampu menurunkan berat badan. Penelitian yang dilakukan oleh University of California, San Diego, rata-rata orang dewasa membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 cc darahnya dan terlihat penurunan berat badan yang signifikan. Tapi perlu diingat kalau donor darah tidak bisa dijadikan sebagai program penurun berat badan ya. Dan yang terakhir, sebagai anti penuaan, melakukan donor darah secara teratur akan membantu kulit untuk beregenerasi secara sempurna. Hal ini mencegah keriput dan tanda penuaan dini lainnya. Demikianlah warta pagi ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Sebelum memulai ibadah, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Bapak dan Ibu saudara-saudari sekalian, mari kita mulai ibadah hari ini dengan bangkit berdiri dan menyanyikan lagu dari Kidung Keesaan 58, Terpujilah Allah. Kasihnya untuk dunia cemar.
Ibu Bapak yang ada di rumah dan juga kita semua yang ada di tempat ini. Mari kita mengawali ibadah kita pada minggu pagi hari ini dengan pengakuan bersama. Ibadah kita terjadi di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam damai sejahtera buat saudara-saudara, Tuhan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara-saudara. Bapak Ibu saudara-saudara, selamat pagi. Bapak Ibu yang di rumah apa kabar? Tentunya kita semua juga bersyukur untuk hari ini. Dan hari ini juga menjadi hari yang istimewa karena di tengah-tengah kita hadir para pelayan anak, guru sekolah minggu. Jumlah mereka yang hadir saat ini setidaknya sekitar 19 orang. Betul? Betul ya Kak Evi ya? Oke. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, kita tahu bahwa pelayanan anak itu menjadi penting. Ya. Dan hari ini mereka di depan jemaat, di depan Bapak Ibu yang ada di sini maupun di rumah, diingatkan kembali pada komitmen mereka. Dan kita juga yang ada di sini dihantar pada satu tema berdasarkan Dian Penuntun kita pada saat ini. Kita diajak melihat dan memperhatikan tema memiliki tetapi tidak melekat. Dan tema ini mengantar kita untuk melihat apa yang sebenarnya Tuhan mau. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 sampai 21. Matius pasal 6 ayat 19 sampai 21. Mari kita baca bareng-bareng. Matius pasal 6 ayat 19 sampai 21. 3, 2, 1. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hari ini kita diajak melihat siapa yang utama dalam hidup kita. Apakah kita menempatkan secara benar materi yang Tuhan berikan buat kita? Hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus berkenan. Janganlah terkebun dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bertekun bersyukurlah hingga suaranya kau dengar.
syukurmu dalam susah pun senang dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita berdoa. Kita mengawali dengan doa secara pribadi. Kita datang bertelut dan mengaku di hadapan Tuhan segala kelemahan dan keterbatasan kita. Bapa di surga, Engkau melihat kedalaman hati kami. Engkau melihat apa yang menjadi sikap, apa yang menjadi pikiran, apa yang menjadi perilaku kami, perkataan kami, keseharian perbuatan kami. Sesungguhnya kami tidak layak disebut anak-anak Bapa. Kami jauh dari sempurna. Karena itu ya Bapa, ampunilah kami dalam segala kelemahan, kegagalan, keterbatasan kami. Terimalah kami di dalam anugerah-Mu, karena Tuhan kami Yesus Kristus yang menyelamatkan dan menebus sempurna seluruh hidup kami. Mampukan kami melihat kebenaran di dalam Kristus yang menuntun kami untuk bisa sedikit demi sedikit menjalani kehidupan ini dengan benar dan berkenan kepada Tuhan. Ampuni kalau kami kurang bersyukur. Ampuni kalau kami seringkali mengeluh. Ampuni kalau seringkali dalam relasi kami dengan orang tua, anak, istri, suami, adik, kakak, atau siapapun yang ada di tengah-tengah keluarga kami dan sekitar kami. Kami mendukakan Tuhan dan menyakitkan mereka. Ampuni kami ya Tuhan dan layakan kami datang kepada Tuhan, mohon belas kasihan. Terimalah kami di dalam doa pengakuan dosa kami ini. Di dalam Yesus Kristus penyelamat hidup kami dan penolong kami. Amin. Jikalau Tuhan tidak menebusku.
kita bangkit berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa bagi kita sekalian, karena demikian dinyatakan dalam firman Tuhan. Yesaya pasal yang pertama ayat 18 sampai 20. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan juga mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Salam damai satu kepada yang lain, Bapak Ibu, saudara-saudara. Kiranya ketika kita diperdamaikan oleh Allah, kita juga berdamai satu dengan yang lain, dan kita disanggupkan untuk melihat kebaikan Tuhan. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tidak ada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara. Mari sebelum kita bersama-sama membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, siapakah kami di hadapan-Mu? Ketika kami mau datang kepada Tuhan, kami sungguh bersyukur dan kami sungguh berterima kasih karena Engkau melayakkan kami dan begitu mengasihi kami. Kami tahu ya Tuhan, hanya karena Engkau menyelamatkan kami,
kami boleh layak datang disebut sebagai anak-anak Bapa di sorga. Ketika kami mau belajar lagi dari kebenaran firman Tuhan, tolonglah kami dan sertai kami, supaya kami tidak cuma membaca, mendengar, dan berbicara. Kami boleh sungguh menghayati dan menghidupi firman Tuhan dalam keseharian kami. Kami sungguh ya Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang lemah dan terbatas. Karena itu kami memohon kuat kuasa Roh-Mu yang kudus yang menyertai kami dan menolong kami tiap-tiap saat. Tolong akan pelayan firman-Mu dalam segala keterbatasannya. Kami berdoa dan memohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup dan menjadi manusia. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita bersama mempersiapkan diri untuk pembacaan Alkitab kita. Kita mempersiapkan Injil Lukas, pasalnya yang ke-12. Kita memang membaca satu serial yang berurut ya dari minggu lalu. Tetapi sekarang kita memulainya Lukas 12 pada ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-40. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, boleh juga bersama-sama memperhatikan. Saya mengundang kita membaca secara bergantian. Ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-40. Ayat yang ke-32 akan dibaca oleh Bapak Ibu yang ulang tahun di tanggal genap. Ayat 33 dibaca oleh Bapak Ibu yang ulang tahun di tanggal ganjil. Pasti kita nggak lupa sama ulang tahun kita ya Bapak Ibu ya. Nah adik-adik sekolah minggu yang mengikuti bersama orang tua juga ya, boleh sama-sama kita baca. Lukas 12 mulai ayat yang ke-32. Janganlah takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Demikian pembacaan Alkitab kita. Tentunya yang berbahagia orang yang bukan cuma membaca, tapi memelihara firman Tuhan dalam hidupnya tiap-tiap hari. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara, tiap orang mengalami pertumbuhan. Setuju? Anak-anak kita paling berasa banget tuh ya, mengalami pertumbuhan. Kita sendiri bagaimana Bapak Ibu? Bertumbuh? Tambah umur pasti ya. Tadi kita udah hafal tanggal ulang tahun kita ganjil apa genap ya. Tapi bukan cuman tanggalnya ya, bukan cuman tambah tahunnya ya. Apalagi? Oh
Oh ya, ternyata ya Pak Sulis ngingetin kita ya, ada pertumbuhan, ada pertambahan ya. Bapak Ibu, saudara-saudara, iman kita bertambah nggak? Iman kita bertumbuh nggak? Coba kita pikir-pikir nih, yang tambah itu rasa khawatir kita atau iman percaya kita? Kira-kira mana lebih banyak Bapak Ibu? Khawatir. Aduh, jujur banget ya. Kita masih suka khawatir loh, sekalipun kita udah jadi orang Kristen berapa puluh tahun Bapak Ibu? Dari lahir. Waduh, Karita jadi orang Kristen dari lahir ya, kakak guru sekolah minggu kita ya. Nah, kita harus bilang jujur sama anak-anak. Anak-anak mungkin adalah teladan buat soal tidak khawatir. Ya, karena mereka begitu percaya pada orang tuanya. Hari ini kita juga tahu anak-anak percaya pada kakak-kakak guru sekolah minggu mereka. Ya, dan kita mau bersama-sama juga dengan kakak-kakak guru sekolah minggu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, tema kita hari ini bukan terlalu mudah nih, ya. Kalau dikatakan kita diajak melekat, kita melekatnya sama siapa? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, hari ini kita diajak justru melihat ada sesuatu yang perlu kita lakukan, ya. Ketika kita mau bilang kita berpaut kepada Tuhan, maka apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita? Ketika kita bilang dalam kehidupan kita tahu ada loh materi yang Tuhan percayakan. Tapi apakah hidup kita betul-betul dikuasai oleh materi? Atau sebenarnya kita melekatnya kepada siapa? Nah, hari ini tema kita adalah ketika kita mau diajak bilang memiliki tetapi tidak melekat. Bapak Ibu, saudara-saudara, siapa di antara kita yang punya anak? Boleh angkat tangan? Seberapa jauh kita mengatakan kita dekat dengan anak kita? Apakah ketika kita bilang kita dekat dengan anak kita, maka kita bisa mengatakan anak itu milik kita? Siapa setuju bahwa anak itu milik kita, Bapak Ibu? Oh, anak-anak itu miliknya kakak-kakak guru sekolah minggu karena mereka akan terus menjaganya paling tidak untuk 1 tahun ketika anak itu di dalam kelas mereka. Betul ya kakak-kakak ya? Nah, jadi kita harus mengatakan apa sih bedanya antara kepada kita diberi tetapi kita tidak mengatakan bahwa ini loh milik kita. Kalaupun seorang anak, ya, anak itu diberi oleh Tuhan, tapi kira-kira dia milik siapa, Bapak Ibu? Pertama-tama Tuhan yang menganugerahkan, dan dia hadir melalui orang tua, dan hadir juga di tengah keluarga kita, ya. Dan itu sebabnya kita mau mengatakan bahwa dia menjadi kesayangan kita, sesuatu yang kita punya relasi yang dekat. Tapi apakah kita bisa mengatakan kita menjadi orang yang memiliki anak itu sepenuhnya untuk masa depannya, untuk hari-hari depannya? Mungkin tidak. Slide berikut, kalau kita melihat, kalau gitu apa sih milik saya? Apa sih yang jadi milik kita? Ayo kita daftarkan nih Bapak Ibu, bantuin saya dong. Kalau gitu yang jadi milik kita apa nih Bapak Ibu? Kak Ceri, tubuh, terima kasih. Tubuh milik kita. Yang di atas Bapak Ibu, apa yang jadi milik kita? Ayo coba kita daftarkan. Handphone, oh terima kasih, betul ya. Kalau handphone gak ada pemiliknya itu, waduh susah juga ya. Padahal ini udah pakai nick nih sekarang ya katanya ya. Ada lagi. Rumah.
Ada lagi? Waktu kita milik siapa Bapak Ibu? Ini kita cuman sebentar loh, paling 1 jaman lebih 10, 1 jaman lebih 1/4. Waktu kita kira-kira milik siapa nih? Milik kita. Habis di 24 jam kita mau bilang, wah Tuhan saya harus selesai dalam 24 jam sepanjang 7 Agustus. Mudah-mudahan ya. Nanti kita melewatinya sampai jam 00 ya. Kalau kita mau coba daftar Bapak Ibu, mungkin juga ngakunya sih kita maunya bilang ya, itu kalau mobil milik kita, rumah milik kita, ada mungkin villa milik kita, handphone kita pribadi milik kita, mungkin kita mau coba mendaftarkan cukup banyak. Tapi sebenar-benarnya setiap berkat yang kita miliki itu sumbernya siapa? Tuhan. Slide berikut, dari slide berikut. Kalau begitu kita harus mengatakan kalaupun seorang anak itu dikandung oleh ibunya, anak itu tidak sama dengan kalau kita bilang anak itu milik ibunya. Pasti kehadiran anak itu dari orang tuanya. Ya, kalau gambarannya seperti itu, kita diajak untuk melihat tema kita kira-kira pendekatannya seperti itu. Slide berikut. Kalau kita mengatakan seorang anak itu membutuhkan orang tuanya, betul. Tetapi ada masanya ketika anak itu lagi, ini masih batita atau balita, Ibu Maika pasti paling tahu tentang ini. Anak-anak itu juga suka loh belajar otonomi sendiri, mau-maunya sendiri gitu kan. Dan ini menjadi menarik ketika kita bilang, kok bisa ya belajar dari mana ya dia? Untuk misalnya nggak mau dengar kata orang tuanya, sengaja mencoba untuk melawan, tidak mentaati peraturan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, hal-hal ini mungkin kita mau mengatakan itulah kehidupan yang alami. Tapi anak kita mau menunjukkan satu otonominya sendiri. Anak kita dilahirkan melalui kita, tetapi bukan milik kita sepenuhnya. Slide berikut. Kalau begitu Bapak Ibu, bagaimana dengan kepemilikan materi? Ketika kita diajak mempunyai sesuatu, apakah kita bilang kita diberi sesuatu lalu kita bisa melekat? Atau enggak, atau kenapa kita enggak boleh melekat? Ada yang saya mau minta tolong bacakan Mazmur 62 ayat 11b. Kayaknya ruangan kita cukup keras ya. Kalau kita membaca cukup jelas. Ada yang mau membacakan? Mazmur 62 11b. Spontan aja silahkan. Berdiri dan membacakan buat kita semua. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Terima kasih Kak Ceri. Jadi kalau dikatakan kenapa nggak boleh melekat pada materi dan harta, firman Tuhan mengatakan justru memang kita harus cukup berjarak, ya, bukan soal menempel seperti perangko, dan zaman sekarang udah nggak seperti itu. Tapi mau mengatakan bahwa kita mengenal identitas kita dan kita tahu kita milik siapa. Anak kita aja milik Bapa di sorga. Anak kita ada juga pemberian dari Allah. Apapun yang ada pada kita tidak sepenuhnya milik kita. Kemelekatan ini yang harus kita sadari. Nggak bisa. Dan Tuhan tidak menginginkan itu. Slide berikut. Kalau begitu kenapa tidak melekat pada harta? Hal yang pertama, kita diajak melihat siapa diri kita, identitas kita. Ada yang membacakan buat kita? Mungkin yang di atas nih, minta tolong. Ayub 23. Silahkan.
Yang di atas boleh minta tolong untuk membacakan. Terima kasih Ibu Nona. Roh Allah yang membuat kita dan nafas yang maha kuasa membuat kita hidup. Kita ini milik siapa? Kita ini milik Tuhan. Kita ini dihidupkan karena roh Allah. Roh itu dalam bahasa aslinya dikatakan nafas. Ya. Nafas Allah yang dititipkan dalam hidup kita sehingga kita bisa hidup. Nah, itu menjadi alasan kenapa kita tidak melekat. Hal yang kedua, Bapak Ibu, slide berikut. Kalau begitu, kita mau mengatakan ada seorang yang mencoba menjelaskan. Nah, namanya Martin Buber, dia seorang teolog. Relasi kita dengan Allah, ya, relasi kita dengan Dia. Dan kalau begitu memang kita tidak setara dengan materi. Ya, relasi kita dengan materi, mau apapun itu, benda, hand sanitizer atau apapun itu ya, handphone kita gitu. Kita tidak setara dalam relasi kita. Karena kita adalah milik Allah dan roh Allah yang menghidupkan kita. Walaupun kita mengatakan kita begitu akrab dengan makhluk hidup yang lain, tetapi relasi kita itu beda antara misalnya dengan anjing kesayangan saya gitu kan, ataupun kucing atau apapun binatang-binatang kesayangan. Tapi kita mau mengatakan kita harus melihat keunikan yang Tuhan berikan buat kita. Keistimewaan manusia yang dicipta karena ada roh Allah di dalam dirinya. Hal yang kedua, kalau begitu kita diajak melihat apa yang kita harus lakukan supaya kita bisa menjaga relasi kita dengan Allah. Slide berikut. Apakah kita mau dalam hidup kita juga menjadi orang yang berintegritas? Tadi katanya Bapak Ibu kita semua bertumbuh. Iman kita bertumbuh. Kakak-kakak guru sekolah minggu pasti ingin untuk anak-anak terus bertumbuh, bukan cuma bertambah besar dan mereka udah nggak lagi jadi anak sekolah minggu. Tapi apakah kakak-kakak dan kita semua juga orang tua juga bertumbuh dalam iman kita? Nggak ada sih ukuran fide meter. Kalau iman itu sola fide, nggak ada ukuran berapa dalam, berapa tinggi, berapa lebar, berapa berat, bukan. Tapi mau mengatakan ada sesuatu yang harus terus kita perbaharui. Ada sesuatu yang harus kita tingkatkan. Ketika kita makin khawatir, apakah berarti kita makin percaya sama Tuhan? Ketika kita makin cemas dengan hari esok kita, berarti kita mengatakan hidup kita ini milik siapa? Milik diri kita atau milik Tuhan? Ketika kita juga makin cemas dengan masa depan anak-anak kita, berarti kita mau mengatakan apakah anak-anak ini milik kita atau mereka juga milik Bapa di sorga. Ayat 32 yang tadi kita baca mengatakan, hai kamu kawanan kecil. Ya, orang-orang yang pada waktu itu melihat, mendengar, menerima pengajaran Yesus. Bukan orang-orang pembesar-pembesar, tapi orang-orang yang sederhana, kawanan kecil. Tapi kamu adalah milik Bapamu yang di sorga. Identitas kita nyatakan ketika kita bisa satu kata beriman kepada Tuhan dan lakukan itu dalam keseharian kita. Memang tidak mudah menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Tapi di sana kita terus belajar. Saya memberanikan diri untuk cerita tentang pengalaman saya sekitar anak-anak sekolah minggu. Mungkin usia saya waktu itu sekitar kelas 2 atau kelas 3 SD. Mungkin tepatnya lebih banyak kelas 3. Kami tinggal dalam satu keluarga dan juga keluarga besar.
Saya, papa dan mama, kami cuma bertiga. Tapi lebih banyak terlibat adalah keluarga besar mama. Satu kali saya tahu bahwa kita harus pindah dari satu rumah. Waktu itu kami tinggal di daerah Pademangan, Jakarta Utara. Dan untuk pindah ke rumah yang baru ini, kita harus membeli satu rumah dengan harga yang cukup mahal dan berat pada saat itu. Saya anak sekolah minggu dan kami cuma bertiga dan kadang-kadang ngobrol itu ya bertiga di rumah. Ayah saya mengatakan kita cuma punya uang 10 dan harga rumah itu 9. Tapi kita harus pindah dan kita harus 1 tahun ke depan berada di rumah opa oma, numpang di rumah orang tua sampai rumah itu dibangun. Kita punya 1 sisanya, tapi tidak bisa tidak. Ini harus kita berikan supaya adik mama saya bisa kuliah. Karena opa oma sudah pensiun, gak ada yang bisa untuk membiayai adik untuk kuliah. Dan mama saya anak tertua. Dan udah kita memang harus berbagi dan kita tidak pernah punya tabungan untuk sekitar 1 tahun ini. Saya ingat itu adalah juga pendidikan buat orang tua saya yang memang waktu itu belum terlalu lama juga menjadi orang Kristen yang lebih sungguh-sungguh. Ketika ada tanggung jawab buat keluarga besar dan kita mau mengatakan kita ingin lihat kepentingan orang lain. Pada saat itu saya masih anak sekolah minggu dan saya tahu om saya atau paman saya, adik ibu saya memang tidak terlalu beda jauh, 6,5 tahun di atas saya dan dia memang harus masuk kuliah. Sebagai satu-satunya anak laki-laki dan dia harus masuk kuliah. Sementara orang tua tidak bisa membiayai, maka anggota keluarga lain yang akan saling menopang. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara tidak mempunyai tabungan, itu juga bukan sesuatu persoalan. Ketika kita mau belajar hidup bergantung kepada Tuhan. Ketika kita mau belajar melihat bahwa Tuhan tetap memelihara. Dan orang tua saya meyakini itu dan kami menjalani itu. Nah, dalam banyak hal tiap-tiap keluarga punya pengalaman masing-masing. Slide berikut, tiap orang justru diajak untuk melihat hidup dan menghidupi imannya. Dan jangan lupa, ketika kita mengatakan kita beriman kepada Tuhan, kita mewariskan warisan iman itu juga kepada anak-anak kita. Ketika kita bilang kita beriman kepada Tuhan, kita tahu bahwa untuk kehidupan yang kekal bukan materi yang dibutuhkan, tetapi bagaimana kita menjaga identitas iman kita. Slide berikut, ketika kita mengatakan kita mau sungguh-sungguh mewariskan iman pada anak-anak, maka orang tua adalah yang digugu dan ditiru. Kakak-kakak guru sekolah minggu, saudara dipanggil bukan cuma untuk mengajar di depan kelas, tapi keteladanan iman saudara di dalam keluarga, di dalam keseharian saudara. Untuk itu saudara dipercaya menjadi guru sekolah minggu. Setiap orang tua mewariskan teladan imannya kepada anak-anak. Kita baca lagi ayatnya Bapak Ibu. Ya, semuanya ini punya dasar dan ini tokohnya sangat terkenal. Kita baca 2 Timotius. Ini kayaknya boleh spesifik deh. Siapa yang jadi anak sekolah minggu, pernah jadi anak sekolah minggu, boleh minta tolong nih dibacakan. 2 Timotius pasalnya yang pertama, ayatnya yang kelima. Boleh minta tolong yang pernah jadi anak sekolah minggu? Kayaknya banyak ya Bapak Ibu ya. Semuanya pernah nih. Kalau gitu minta yang di depan aja ya, yang gampang ya, ada mic-nya deh. Boleh minta Kak Erin yang pernah jadi anak sekolah minggu. Silahkan. 2 Timotius 1 ayat 5.
Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Terima kasih. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, iman itu kita wariskan. Kita nggak bisa berbusa ngomong di depan anak tentang bercerita bagaimana Alkitab, bagaimana Tuhan baik kepada kita ketika kita tidak mempraktekkan dalam keseharian kita. Dalam pengalaman saudara sebagai orang tua buat anak-anak, maka anak-anak belajar dari apa yang saudara lakukan. Itu juga yang saya belajar pada saat saya masih SD dan jadi anak sekolah minggu. Apa artinya berbagi kepada keluarga besar? Apa artinya kita mau mengatakan tidak usah khawatir? Ketika kita mau belajar juga melihat pemeliharaan Tuhan di dalam keluarga. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, tiap kita punya kisah-kisahnya sendiri. Tapi satu hal, warisan iman itu tanggung jawab saudara dan saya untuk generasi berikut. Eunike dan Louis, orang-orang yang bertanggung jawab untuk kehidupan iman Timotius. Ketika kita berkata, maka kita memberikan teladan. Disitulah betul-betul orang belajar tentang kehidupan iman. Slide berikut. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Kadang-kadang yang paling meresahkan adalah materi itu justru memisahkan. Banyak orang menjadi berebut harta ketika ada warisan dari orang tuanya misalnya. Kenapa kita tidak melekat pada materi? Karena justru itu membahayakan pada saat materi itu menjadi tuan atas hidup kita. Dia bisa membuat kita diperbudak. Dan pasti Bapak Ibu Saudara tahu akan lebih banyak bahayanya ini. Kesimpulan kita pada hari ini, slide berikut. Kalau begitu, ketika kita mau bilang materi itu sesuatu yang kelihatan, itu sifatnya terbatas. Tapi iman dan hidup kita harus dipertanggungjawabkan kepada Allah yang menyelamatkan kita. Bukan cuma untuk hidup sekarang, tapi untuk hidup di masa-masa yang akan datang. Saudara dan saya milik Allah. Karena roh Allah yang menghidupkan kita. Anak-anak kita milik Allah. Itu sebabnya kakak-kakak guru sekolah minggu berdedikasi untuk terus melayani anak-anak. Orang tua juga diajak melihat anak-anak adalah anak-anak yang terus dipelihara Tuhan untuk masa-masa depan mereka juga. Sama seperti hidup kita juga dipelihara oleh Bapa di sorga. Marilah kita mau hidup bukan melekat kepada materi, tetapi melekat kepada Kristus, sang pokok anggur yang benar. Tuhan menolong kita. Amin.
Umat diundang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Saya akan bacakan surat pengangkatan. Dengan ini kami Majelis Jemaat GKI Cipinang Elok mengangkat saudara-saudara selaku guru sekolah minggu GKI Cipinang Elok masa pelayanan 1 April 2022 sampai dengan 31 Maret 2024. Sebagai berikut susunan guru-guru sekolah minggu yang diperkenalkan kepada jemaat pada kebaktian hari ini. Yang pertama adalah Adi Agung Pranata, Ardianti Basuki, Cherry Joan Habibu, Delvina Hatriana, Dian Damayanti, Dwiyanti Rita Kristiana, Esterlin Sukerlan, Yunike Julvina Likusugi, Evi Kurnia Astuti Broto Kusumo, Gabriel Tanasale, Hani Sukerlan, Holiana Santana, Hotina Sianipar, Listiani Maya, Neneng Purnamawati Angkawijaya, Laimiati Rutpakan, Samuel Pakpahan, Sri Rahayu, Sylvia Halim, Tri Wisnu Pramana Jati, dan terakhir Yosi Bibit. Kiranya dengan komitmen yang telah saudara-saudara nyatakan, Roh Kudus memperlengkapi saudara-saudara untuk melaksanakan tugas panggilan ini. Selamat melayani. Bapak Ibu guru sekolah minggu atau kakak-kakak guru sekolah minggu tetap dengan berdiri. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di tempat ini juga yang ada di rumah, kita meyakini bahwa Tuhan yang memilih dan juga memberkati kakak-kakak guru kita supaya mereka bisa terus melayani anak-anak yang Tuhan percayakan. Mari kita percaya, kita juga mau terus memohon berkat Tuhan bagi mereka. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, Engkau yang menjadi pemilik kehidupan kami. Ketika Engkau menganugerahkan kami kesempatan untuk melayani, kami berterima kasih ya Tuhan, karena siapakah kami? Kami bukan orang-orang yang mampu, tetapi Engkau yang menguatkan dan meneguhkan kami di tengah segala keterbatasan kami. Kami ingin berdoa untuk kakak-kakak yang hari ini menyerahkan dirinya dalam komitmen untuk melayani anak-anak yang Tuhan percayakan. Berkati mereka ya Tuhan, dalam kehidupan keseharian mereka, dalam keteladanan yang mereka wariskan, sehingga sungguh-sungguh kami dan kita semua boleh bertumbuh sebagai anak-anak Bapa di sorga. Kami memohon kiranya Roh Kudus yang menyertai, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saudara. Karena untuk itulah saudara telah dipanggil, diutus, dan juga dimampukan untuk melayani anak-anak dalam pelayanan Komisi Anak GKI Cipinang Elok. Kiranya Allah yang memanggil saudara meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara. Dialah yang punya kuasa sekarang ini dan selama-lamanya. Amin. Kakak-kakak silahkan
berbalik dan akan diberikan piagam yang tadi sudah dibacakan oleh Pendeta Handri. Terima kasih buat kehadiran dan komitmen saudara-saudara. Ya, Ibu Maike yang mendampingi mereka, yang membagikan juga piagam untuk kakak-kakak guru sekolah minggu. Mari kita bersyukur kepada Tuhan buat pelayanan yang sudah dan akan terus dilakukan bersama-sama di ladang pelayanan Komisi Anak GKI Cipinang Elok. Bapak Ibu, mari kita melanjutkan dengan kita mau berdoa, menaikkan syafaat kita. Karena kita adalah anak-anak Bapa di sorga. Dan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita doa Bapa kami. Bersama-sama dengan anak-anak dan kita semua yang ada di sini. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan mengantar kita masuk dalam liturgi persembahan. Nats persembahan diambil dari Matius 6 ayat 33. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah dari rumah, persembahan dapat dikumpulkan di rumah untuk selanjutnya dibawa ke gereja, lalu dimasukkan ke dalam kotak di tata usaha gereja. Bapak Ibu juga bisa memberikan persembahan, baik persembahan hari Minggu, bulanan, syukur, perpuluhan, dan lain-lain, dengan menyebutkan jenis persembahan dengan cara transfer ke rekening bank gereja. Marilah sekarang kita membawa rasa syukur kita dengan pujian Kidung Keesaan 379, bawa persembahanmu.
Umat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita membawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, pada hari ini kami telah berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam gereja ini. Kini kami ingin mengumpulkan persembahan kami ya Bapa, agar dapat dipergunakan untuk membantu membangun kerajaan Allah di dunia ini. Mungkin pemberian kami tidaklah seberapa daripada yang Bapa limpahkan kepada kami. Namun kami selalu tahu apa yang kami berikan ini selalu dilipat gandakan oleh-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, terimalah persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita meyakini bahwa kita adalah anak-anak Bapa di sorga, maka ada 2 I yang harus kita jaga. Identitas kita sebagai anak-anak Bapa di sorga. Iman kita kepada Bapa kita di sorga. Itu sebabnya nasihat dalam Amsal 15 ayat 16 menyatakan, lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Mari kita menjadi orang-orang yang melihat Yesus Kristus anak tunggal Allah diutus Bapa. Kita juga menjadi orang-orang yang diutusnya. Kita adalah milik Bapa di sorga. Mari kita berkorban dan melayaninya. Bapa di surga, kini tugasku jadi utusan. Bapa mengutus Yesus Sang Putra, membawa rahmat bagi dunia. Kita diutus Yesus Sang Guru, bawalah damai pada sesama. Yesus diutus Bapa di surga, kini tugasku jadi utusan. Tiada amal tanpa berkorban, tiada karya tanpa derita. Salib dipanggung, kurban ditanggung, itulah hidup utusan Tuhan. Yesus diutus Bapa di surga, kini tugasku jadi utusan. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kita melanjutkan kehidupan kita karena kita diutus. Dan Tuhan melengkapi kita dengan berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kebaktian hari ini telah selesai. Umat dipersilakan duduk. Mari kita bersaat teduh sejenak.
Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati.